Halo Savers, ketemu lagi dalam kegiatan rutin kita ngobrol bareng SOB. Nah hari ini kita suasananya tuh agak beda ya. Waduh jadi belibet nih. Soalnya saya pertama kali nih. Jadi suasananya kita hari ini lebih santai, kita di luar menghadap ke jembatan Kahayan. Terus kita juga pakai baju kaos biasa. Tapi walaupun santai nih, tapi sebenarnya obrolan kita serius hari ini. Nah jadi hari ini kita akan ngobar dengan judul Aleng, konflik dengan perusahaan mengapa ditangkap polisi. Nah mungkin kita semua atau mungkin ada sebagian savers yang belum familiar dengan nama ini. Siapa sih Aleng? Masalahnya apa gitu sampai dia ditangkap polisi. Nah makanya hari ini kita menghadirkan 3 orang narasumber. Aku langsung aja perkenalkan. Ini yang pertama ada Bang Aryo Nugroho dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Palangkaraya. Kemudian ada Bung Bayu Herinata itu dari Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Kalimantan Tengah. Dan yang ketiga itu ada Muhammad Habibi, dia Direktur Save Our Borneo. Terima kasih untuk Direktur LBH Palangkaraya. Nggak apa-apa. Sudah terkenal nggak Bang Aryo ini? Saking santainya nih. Oke, kita lanjut ya kalau gitu. Nah jadi kembali ke topik kita, kenapa 3 orang narasumber ini penting untuk datang? Karena kita mau ngobrolin masalah yang sangat penting juga. Nah terus supaya saya juga jangan terlalu banyak bertele-tele nih, mungkin langsung gitu kita ngobrol aja ke perkenalan dulu. Bukan perkenalan sih, tapi kayak seperti yang aku bilang, nggak banyak orang tahu Aleng itu siapa. Nah mungkin kawan-kawan atau narasumber kita ini ketiganya bisa menjelaskan Aleng itu siapa sih? Kenapa kita penting membahas tentang Aleng? Karena di beberapa media tuh sebenarnya ada tertulis Aleng itu pencuri buah sawit. Nah mungkin yang pertama nih Bang Bayu atau Bung Bayu bisa menjelaskan sebenarnya Aleng itu siapa sih gitu. Dan nanti teman-teman lain bisa bantu saling ngobrol, tiktokan aja, oke. Baik, pertama terkait dengan siapa Aleng ya, atau masyarakat yang saat ini sedang kita dampingi lah seperti itu terkait dengan kasus kriminalisasi yang terjadi di Kota Waringin Barat seperti itu. Jadi Aleng ini adalah salah satu warga desa Kinjil, Kecamatan Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, yang merupakan juga masyarakat adat Kayu Darat seperti itu. Sebenarnya bukan hanya Aleng yang menjadi korban dari kriminalisasi yang terjadi di sana seperti itu. Ada beberapa warga yang lain. Sebenarnya kalau dari kronologis yang kita dapatkan itu ada Aleng, ada Pak Suwandi, ada Pak Maju, dan beberapa warga yang lain. Cuman dari 7 orang yang dibawa seperti itu atau dimintai keterangan terkait dengan kasus pencurian tadi, tuduhan kasus pencurian tadi, itu 3 orang inilah yang kemudian dilanjutkan proses hukumnya dari penangkapan, penahanan sampai saat ini seperti itu. Nah kalau kita melihat kondisi yang terjadi saat ini atau kriminalisasi yang terjadi saat ini, sebenarnya itu ada latar belakang besar yang mendasarinya seperti itu, yang menyebabkan kenapa kriminalisasi ini terjadi. Kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya Aleng tadi merupakan warga Kinjil dan beberapa kawan-kawan tadi itu warga Kinjil yang berada atau menguasai dan mengelola lahan mereka itu sudah sejak lama, setidaknya sejak 1993 seperti itu. Jadi Pak Aleng ini dan beberapa warga desa Kinjil itu sudah mengelola dan menguasai lahan mereka seperti itu. Tapi sejak masuknya investasi atau perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kota Waringin Lama, di Kota Waringin Barat tadi, ada niat-niat seperti itu, ada keinginan oleh perusahaan, dalam hal ini PT Bumi Tama Guna Jaya Abadi atau kalau disingkat itu PT BGB, itu melakukan kerjasama dengan masyarakat melalui pemerintah desa dengan skema kemitraan atau plasma seperti itu. Sejarahnya cukup panjang.
atau tahapannya cukup panjang tadi, sejak setidaknya 2009 mungkin ya, saya lupa persisnya, itu dilakukan sosialisasi, terbangun kerjasama atau komitmen awal untuk melakukan kemitraan plasma dengan masyarakat warga Desa Kinjil salah satunya. Disepakati bahwa perusahaan akan membangun kebun di lahan masyarakat yang diserahkan untuk dikerjasamakan tadi. Tapi berjalannya proses, komitmen atau kesepakatan yang disepakati sebelumnya antara perusahaan, pemerintah desa dan warga pemilik lahan, salah satunya Pak Aleng, itu tidak diimplementasikan oleh pihak perusahaan. Nah, inilah yang menyebabkan mulai terjadinya sengketa atau konflik terkait dengan pengelolaan lahan tadi ya. Nah, karena komitmen-komitmen tadi tidak dijalankan sampai dengan tahun 2016 itu mulailah ada upaya-upaya untuk mengembalikan seperti itu hak warga Kinjil, salah satunya Pak Aleng, untuk dia bisa kembali lagi mengelola, memanfaatkan lahan atau tanah yang sebelumnya itu mau dikerjasamakan dengan pihak perusahaan. Jadi proses-proses untuk mengembalikan itu dilakukan ke berbagai pihak, melalui pemerintahan, melalui Roundtable Sustainable Palm Oil atau RSPO. Itu juga dilakukan upaya untuk mengembalikan hak atas tanah, hak atas lahan Pak Aleng dan warga-warga Kinjil yang lainnya. Nah, proses itu dilakukan dan sudah ada sebenarnya titik terang terkait dengan kepastian pengembalian hak tadi. Salah satunya adalah kalau kita mendasari dari data dan informasi yang kita kumpulkan seperti itu, bagaimana klaim yang diajukan salah satunya lewat RSPO itu memperjelas terkait dengan status hak atas tanahnya Pak Aleng tadi. Jadi verifikasi yang dilakukan, klarifikasi yang dilakukan itu menyatakan bahwa lahan Pak Aleng ini bukan berada di dalam area hak guna usahanya PT BGB. Secara otomatis berarti tidak ada hak yang dimiliki atau kewajiban yang diemban oleh perusahaan untuk dia bisa mengelola atau memanfaatkan lahan yang ada di sana, karena itu haknya hak Pak Aleng tadi. Cuman karena tadi ini juga jadi salah satu yang bisa dibilang umum di Kalimantan Tengah seperti itu, di mana Kalimantan Tengah ini konflik sumber daya alam, konflik tenurial itu sangat besar, karena proses-proses penyelesaian konflik ini tidak dilakukan secara baik, cepat dan tepat seperti itu, sehingga banyak sekali konflik itu dia jadi konflik yang memang sepertinya itu dibuat tidak selesai. Ada ruang ruang-ruang bahasanya, ada ruang-ruang yang tidak dilakukan proses-proses penyelesaian tadi, kayak dipelihara seperti konfliknya, dan dampaknya tadi dia memang ada banyak dampak. Salah satunya adalah kriminalisasi juga yang cukup besar seperti itu angkanya di Kalimantan Tengah, dan Aleng ini menjadi salah satu lagi kasus atau dampak dari konflik yang dibiarkan tidak diselesaikan oleh para pihak, pemerintah dan khususnya pelaku usaha investasi seperti itu, yang itu lebih banyak dia memang merugikan terhadap masyarakat. Jadi ya secara umum seperti itu. Pak Aleng adalah masyarakat adat Sekayu Darat yang ada di Desa Kinjil, Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, dan kasus kriminalisasi ini kami duga itu menjadi salah satu upaya untuk para pihak khususnya perusahaan untuk dia melemahkan masyarakat yang sedang mempertahankan dan memperjuangkan haknya seperti itu, sehingga upaya-upaya perjuangan itu tadi itu bisa terhambat dan mungkin juga tidak dilakukan atau tidak berlanjut. Itu sebenarnya. Terima kasih Bung Bayu. Nah tadi kan ada ngomongin tentang PT BGB. Nah mungkin sebelum aku nanya ke Bang Aryo terkait kasus, mungkin aku bisa minta sedikit penjelasan tuh dari Habibie juga. Ada yang bilang BGB, ada yang bilang BGA. Sebenarnya apa sih? Ya, jadi memang
BGB ini kan dia adalah salah satu anak usaha dari Bumi Tama Gunajaya Agro ya, atau Bumi Tama Gunajaya Agri, yang saat ini sejak sekitar tahun 2005 sampai tahun atau 2006-an dia beroperasi di wilayah Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, dari riwayat informasi yang kita peroleh bahwa konflik antara PT BGB dengan masyarakat di Kota Waringin Lama, khususnya Desa Kinjil ini sudah berlangsung lama. Yang kemudian kalau disampaikan oleh Bung Bayu tadi bahwa konflik ini belum pernah selesai. Belum pernah selesai dalam artian perusahaan tidak menyerahkan lahan itu kepada perusahaan, namun pemerintah desa dalam hal ini Desa Kinjil itu menyerahkan lahan karena diakui bahwa itu lahannya milik Pak Aleng, kemudian diserahkan begitu. Nah, perlu saya sampaikan bahwa dari data-data yang kita peroleh ya, data-data spasial misalnya, bahwa lokasi yang saat ini Pak Aleng dan kawan-kawan dituduh sebagai pelaku pencurian buah sawit itu lokasinya itu di luar dari konsesinya PT BGB. Dalam artian lokasi HGU-nya. Ya, jadi BGB ini adalah satu perusahaan dengan BGA. Satu saja sebenarnya perusahaannya. BGB itu ya anak dari grup Bumi Tama Gunajaya Agro. BGB itu anaknya yang beroperasi di wilayah Kota Waringin Lama begitu. Nah, perusahaan ini ketika dia beroperasi di tahun 2005-2006-an sampai sekarang, lokasi kebun yang lokasi lahan milik Pak Aleng itu di luar HGU-nya dia. Di luar HGU-nya PT BGB atau BGA ini tadi. Jadi secara status hukum boleh dikatakan perusahaan ini tidak memiliki hak. Adapun Pak Aleng dia memiliki hak karena dia dibuktikan dengan ada surat pengelolaan sejak tahun 1993 kata Ketua Bayu tadi. Kemudian ada dokumen-dokumen lain yang menerangkan bahwa tanah itu milik Pak Aleng. Misalnya dokumen surat dari desa, kemudian dokumen-dokumen hasil verifikasi dari komplain yang diajukan ke RSPO tadi menunjukkan bahwa itu tanah miliknya Pak Aleng. Dan menurut masyarakat sekitar tanah itu memang miliknya Pak Aleng begitu. Dan sampai saat ini juga tanah itu kan dikelola atau dikuasai oleh milik Pak Aleng. Nah, artinya penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini juga mengesampingkan masalah-masalah yang pernah ada dan penguasaan Pak Aleng terhadap tanah itu. Nah, ini juga yang menjadi aneh menurut kita, kenapa pihak polisian justru kadang-kadang ya, bahkan dalam banyak kasus itu justru merespon cepat ketika ada laporan dari perusahaan. Sementara polisi ini justru mengesampingkan masalah yang sebenarnya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau memang harapannya itu pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah juga pihak kepolisian itu harus melihat masalah ini secara komprehensif. Tidak bisa melihat masalah itu secara sepotong-sepotong, misalnya hanya berangkat dari pengaduan perusahaan saja. Oke, terima kasih tadi Bung Habibie sudah memberikan penjelasan. Nah, sekarang kita mau ngobrol terkait kasusnya ya. Karena kan tadi udah ngomong dari Bayu ke Bang Habibie juga bahwa itu ada penangkapan. Sebenarnya kenapa sih penangkapannya? Kronologisnya apa dan pasal apa yang dikenakan kepada Aleng dan kawan-kawan? Oke. Aku pengen memulai dari satu kata aku baca biar nggak salah. Oke. Jadi ada istilah Latin nih, bahasa Latin, salus populi supreme leg esto. Jadi kalau kita main-main ya ke Polda Kalimantan Tengah, ini ada tulisan ini gede banget. Gitu. Ini bahasa hukum yang artinya hukum tertinggi itu adalah keselamatan rakyat. Ada juga yang mengatakan kesejahteraan rakyat. Nah, ini
satu gambaran besar ya terkait dengan kasus ini, karena kasus ini sendiri sebenarnya merupakan akumulasi ataupun berbagai kasus-kasus yang lain ini muncul lagi gitu. Karena tadi kalau ada ruang yang tidak selesai, yang bahasanya Direktur Walhi, ini dipelihara gitu ya, ini konflik yang dipelihara. Nah ini sangat tidak sesuai. Nah kenapa saya ingin menyampaikan di awal bahwa hukum tertinggi itu adalah kesejahteraan rakyat, ini yang menjadi cerminan. Karena kita lihat kasus yang menimpa Aleng dengan keluarganya ini itu tidak berdasarkan itu, tidak berdasarkan untuk tujuan hukum itu sendiri kan gitu. Yang ada ini adalah Aleng dilaporkan oleh perusahaan PT Bumi Tama Gunajaya Abadi, atau mereka menyingkat dirinya itu BGB ya. Ini mungkin tadi sudah dijelaskan, mungkin agak aneh kok jadi BGB. Itu karena mereka menganggap lahan itu adalah lahan mereka. Terus ada sekitar 50 janjang kalau tidak salah itu buah sawit mereka itu klaim ya, mereka mengklaim ya. Karena belum tentu itu milik mereka, karena semua ini harus dibuktikan. Terus akhirnya setelah dihitung dan segala macam itu tidak sampai 3 juta. Tanggal 27 April 2023 ya, kemarin itu pihak perusahaan lapor ke Polsek dulu, lalu ke pihak Polsek mendatangi Pak Aleng, dan di hari itu pula Pak Aleng itu ditangkap dan ditahan. Dan keluar warga baru tahu itu di tanggal 28 ya. Di tanggal 28 April baru warga mengetahui, dan mengetahui juga status awalnya di Polsek berdasarkan info kawan-kawan ada pendamping di sana. Itu 28-nya mereka kontak bahwa dia sudah, Pak Aleng dan teman-teman ini tidak ada lagi di Polsek, tapi bergeser ke Polres. Itu pukul 2 malam. Dan ini tidak diketahui di awal di tanggal 27 itu sekitar pukul 4 ya, 4 sore itu Pak Aleng mau pulang setelah aktivitas biasa beliau itu mencari burung sama tupai gitu ya, sambil membawa senakan angin. Nah tiba-tiba polisi datang langsung membawa beliau ke Polsek. Ini tanpa surat pemberitahuan, ataupun kalau dalam KUHP dalam KUHAP itu dia harus ada surat perintah gitu ya, kecuali dia ketangkap tangan. Nah baru kita tahu karena kita bisa akhirnya meminta kuasa gitu ya, itu di tanggal 30 ya, di tanggal 30 April. Nah dari tadi yang tanggal 28 kita mendapatkan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan. Itu Aleng dan teman-teman ini dikenakan pasal 363 ayat keempat ya KUHP ini terkait dengan pencurian, yang dimana itu tadi secara singkat ya kronologisnya, dan ini agak menarik. Menariknya polisi begitu gagah berani, begitu cepat, dalam waktu 1 hari semuanya selesai gitu ya. Nah walaupun sayangnya ini benerkah ini gitu, apakah juga harus sampai segitunya gitu ya. Nah ini yang kita juga harus sampaikan, karena catatan kami ya di LBH Palangkaraya di tahun 2022 ya, tahun kemarin kita coba meneliti atau mencari data soal pencurian di sekitar perkebunan sawit ya. Nah, kita ada yang tentu saja yang ini yang sudah divonis, kita melalui sistem informasi yang ada di pengadilan yang sudah divonis, kita ngambil sampel ada 4 kabupaten, salah satunya juga Kota Waringin Barat. Nah itu kita mendapatkan kasus sekitar kalau tidak salah 133 kasus.
Ya, ini berkaitan pencurian di perusahaan. Yang ini kita sampaikan bahwa ini ada apa nih ya? Kok masyarakat kok rame-rame mencuri kira-kira begitu? Jadi karena lagi-lagi saya selalu mengatakan pencurian ini bukan hobi kan. Siapa yang mau punya hobi atau profesi gitu. Artinya ada yang salah di sini. Nah, sayangnya data-data ini atau fenomena ini itu tidak pernah dilihat oleh pemerintah gitu ya. Jadi seolah-olah ini adalah kasus tindak kriminal biasa. Padahal ini adalah kasus yang sifatnya karena adanya kebijakan yang salah gitu ya. Ya apa? Kembali lagi ke penyampaian saya di awal. Ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kalau masyarakatnya sejahtera, mungkinkah mereka mencuri? Kira-kira begitu untuk pengantar awal. Bukan pengantar lagi. Sudah ke inti. Nah, tadi itu kan kita ada singgung terkait status lahannya Pak Aleng ya. Atau mungkin bisa dijelaskan lebih lagi. Sebenarnya memang statusnya itu memang masih milik Pak Aleng. Dan buktinya apa? Apakah memang Pak Aleng memegang surat misalnya SKT atau apa gitu? Nih siapa kira-kira yang mau menjawab? Siapa aja boleh. Silakan Hayat. Ya, jadi dari data-data yang kita punya, tanah itu memang miliknya Pak Aleng. Berdasarkan surat SKT, kemudian surat penyerahan penyerahan dari pihak desa itu memang milik Pak Aleng. Kemudian juga dari dokumen-dokumen komplain masyarakat ke RSPO itu memang menyatakan itu bukan milik perusahaan dan ini adalah miliknya masyarakat. Dalam hal ini Pak Aleng. Dasarnya itu sudah cukup. Sudah cukup. Dan perusahaan itu dari aspek hukumnya juga sebenarnya dari aspek hukum pertanahan misalnya, dia tidak bisa mengklaim bahwa itu tanah atau wilayah dia karena itu di luar HGU dia, luar hak guna usaha. Dari data-data yang kita dapatkan terbaru, PT BGB ini dia mengajukan pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Luasnya itu ada sekitar 3.000-an dari hutan produksi konversi, kemudian ada 9.000-an dari hutan produksi tetap atau HP. Nah, dari data-data itu tanah yang dikelola dan di lokasi tempat Pak Aleng panen sawit itu di luar area yang dilepaskan. Di luar area yang dilepaskan dan itu berada dalam APL yang memang itu kalau cerita dari masyarakat dan Pak Aleng sendiri itu adalah tanah dia yang dia kelola. Dia bersihkan, dia rawat segala macam. Nah, dari data-data itu yaitu tadi menunjukkan bahwa perusahaan itu tidak punya hak atas tanah itu. Sementara Pak Aleng dari dokumen-dokumen yang ada menurut kami dia punya hak menguasai tanah itu. Dia sebagai masyarakat perorangan memiliki surat menyurat ditunjukkan dengan surat penggarapan sejak tahun 93. Itu adalah tanah dia seluas sekitar 8,2 hektar, 8,3 hektar. Nah, seharusnya yang dilihat oleh pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum itu melihat bahwa perusahaan itu kalau mau dilihat dia itu melanggar undang-undang kehutanan. Dia secara tidak sah menguasai atau menggarap kawasan hutan. Kalau menurut undang-undang kehutanan nomor 41 tahun 99 itu adalah pidana kehutanan yang justru harus ditindak. Tetapi kan sebaliknya, tindakan pidana dalam hal ini pidana kehutanan itu dibiarkan, masyarakat yang tadinya mengklaim itu sebagai tanah dia justru ditangkap. Nah, ini kan menjadi sesuatu penegakan hukum yang terbalik-balik kalau di tempat kita ya. Ya, jadi kalau kita mau runut lagi ke belakang ada banyak hal yang menguatkan bahwa itu tanah miliknya Pak Aleng. Ada banyak saksi yang menerangkan bahwa itu tanahnya Pak Aleng. Itu kan udah tadi dijelaskan baik oleh Bang Aryo sama Habibie juga terkait kepemilikan dan juga status hukum Aleng saat ini ya. Nah, menyikapi itu apa yang
sudah dilakukan Aleng dan keluarga, atau dalam konteks ini para pendamping juga lah yang tergabung dalam koalisi warga, untuk koalisi, mungkin boleh dijelaskan juga nih kita ini sebenarnya apa? Kenapa kita membela Aleng? Apakah kita membela Aleng secara per lembaga sendiri-sendiri atau seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan juga, Pak. Ya, terima kasih. Ya, terkait dengan kasus yang terjadi terhadap warga Kinjil dan juga sebenarnya ke beberapa desa yang lain yang ada di Kota Waringin Lama, itu sebenarnya sudah cukup lama ya tadi proses advokasinya, atau ya tadi dalam hal mempertahankan dan mengembalikan hak-hak masyarakat yang ada di sana, yang sudah yang bisa dibilang itu sudah diambil atau dirampas oleh pihak perusahaan, itu sudah cukup lama. Dan ini menjadi salah satu kasus yang juga kita respon ya oleh kawan-kawan di Palangkaraya dan juga Pangkalan Bun seperti itu, Kota Waringin Barat, dan juga kawan-kawan di nasional. Nah, kita merespon dengan menggalang dukungan seperti itu, mengkonsolidasi. Iya, ini akan dijelaskan, sabar. Kita mengkonsolidasikan diri dan membentuk koalisi seperti itu. Nama koalisinya adalah Keadilan untuk Kinjil. Ini gabungan dari organisasi yang ada di Palangkaraya, yang ada di nasional, dan juga masyarakat yang ada di Kota Waringin Barat seperti itu. Ada Walhi, ada LBH Palangkaraya, SOB, Progres Kalimantan, terus Solidaritas Perempuan, Mahmud Menteng, kawan-kawan di nasional seperti Walhi Nasional, Sawit Watch, terus Elsam, dan kawan-kawan lain juga yang sebenarnya juga terlibat dalam proses-proses advokasi sebelumnya. Baik itu dari proses awal kita mengkonsolidasikan masyarakat yang tadi menolak atau mereka berjuang seperti itu untuk mengembalikan hak mereka, dari proses di tingkat daerah, kabupaten seperti itu, sampai ke tingkatan di pusat dan ke RSPO seperti itu adalah organisasi-organisasi dan individu-individu yang tergabung dalam koalisi ini. Pertama memang tadi ya, kalau secara konteks kita mengadvokasi itu sudah banyak upaya yang dilakukan, dari komplain, dari pelaporan, bukan hanya ke RSPO tapi juga pelaporan ke pihak yang mempunyai kewenangan, salah satunya KLHK, karena terkait dengan kawasan hutan tadi, sempat disinggung oleh Habibie bahwa ada dugaan perusahaan PT BGB ini dia menjalankan operasinya atau usaha perkebunannya itu di atas kawasan hutan dan belum memiliki izin yang lengkap seperti itu. Untuk kasus yang sekarang terkait dengan kriminalisasi ini, ya kita mengkonsolidasikan lagi sebenarnya dukungan-dukungan solidaritas dari masyarakat, khususnya warga Kinjil dan desa-desa sekitar untuk mendukung upaya pembebasan dan penghentian seperti itu kasus hukum yang menjerat Pak Aleng dan kawan-kawan tadi kepada pihak perusahaan. Karena lagi-lagi saya bilang seperti yang di awal bahwa latar belakang kriminalisasi ini adalah upaya yang kami duga, yang kami rasa seperti itu, upaya perusahaan untuk melemahkan dan menghalang-halangi masyarakat untuk memperjuangkan haknya tadi. Sehingga perlu kita menggalang dukungan solidaritas dari bukan hanya kawan-kawan organisasi masyarakat sipil, tapi juga masyarakat yang ada di sana, karena mereka lah yang paling terdampak seperti itu. Mungkin saat ini kasus kriminalisasi ini terjadi pada Pak Aleng, walaupun sebelumnya juga dari catatan kita itu pernah juga terjadi kepada warga lain ya seperti itu. Kalau melihat dari posisinya itu sebenarnya cukup kuat, karena 2019 kalau nggak salah ya, itu ada Gusti 16 ya, 16-17 itu ada Gusti Gelombang, dia sebagai ketua koperasi yang bermitra dengan PT BGB ini, itu dikriminalisasi juga atau dipidanakan juga karena dia membongkar kasus dugaan penggelapan ataupun manipulasi ya, sistem bagi hasil dari plasma yang dikerjasamakan dengan PT BGA. Dan syukurnya itu terbukti tidak benar tuduhan
korupsi atau kasus yang disangkakan kepada Gusti Gelombang. Dan sekarang ini terjadi lagi. Ini dengan tuduhan pencurian, masyarakat yang sedang mempertahankan atau memperjuangkan kembali hak atas tanahnya itu dipidanakan lagi oleh perusahaan dan dibantu oleh pihak kepolisian lagi-lagi seperti itu. Seharusnya polisian dalam hal ini misalnya Polres Kota Waringin Barat itu bisa melihat atau bisa belajar dari pengalaman atau kasus-kasus sebelumnya yang banyak terjadi di Kobar seperti itu, sehingga bisa melakukan upaya-upaya pencegahan atau tidak secara langsung seperti itu menahan, mentersangkakan masyarakat. Yang saya bilang tadi, sekarang mungkin hanya terjadi pada Pak Aleng, tapi kalau perlawanan ataupun usaha atau upaya untuk mempertahankan dan memperjuangkan kembali hak atas tanah itu dilakukan oleh warga lain dari desa lain di Kota Waringin Lama, mungkin juga akan sama kalau kalau polisi tidak belajar dari pengalaman yang ada atau kasus-kasus yang ada. Nah, selanjutnya tuh aku mau nanya terkait langkah-langkah hukum yang diambil untuk kasus Aleng dan DKK ini. Mungkin bisa Bang Aryo bantu jelaskan apa sih langkah hukum yang bisa atau yang sudah diambil saat ini menanggapi kasus penangkapan? Ya, di tim ya, ini karena kita pakai tim, jadi dia hanya kawan-kawan dari LBH Palangkaraya, ada juga dari PH ya, ada kawan-kawan Bang Parlin, juga dari nasional. Nah ini memang di tahap awal kita kemarin ya di tanggal 5 Mei 2023 kita mengajukan permohonan ke Polres ya Kota Waringin Barat terkait dengan pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan ini mengapa penting menurut kita, karena waktu pemeriksaan di awal saat belum ada pendampingan, yang kita baca mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan atau BAP itu status lahan ini tidak muncul ya. Status lahan ini tidak muncul, sehingga ini kan aneh. Padahal informasi yang kita dapatkan sebelumnya di tanggal 27 itu malam ya, itu Pak Aleng itu mintai keterangan juga oleh penyidik di Polsek, di mana di sana ada kawan kita Gusti Samudra yang mendampingi, dan di situ dia sudah menjelaskan bahwa terkait dengan lahan apa yang terjadi dan segala macam gitu ya. Dan ini prosesnya sudah lama, yang tadi juga sudah banyak lah disinggung. Nah ini kita sudah lakukan, tapi pada kenyataannya itu tadi bahwa itu tidak masuk di BAP. Ini ada hal yang menurut kita tidak fair gitu ya, artinya tidak adil. Nah sehingga saya tuh bertanya, sebenarnya polisi ini untuk siapa gitu ya? Jadi apakah dia untuk semua atau untuk perusahaan gitu loh? Karena kalau seharusnya pihak kepolisian itu dia harus netral, dia pelayan publik ya. Ini perlu untuk disampaikan, karena pada peristiwa ini yang kita lihat itu hanya laporan sepihak dari pihak perusahaan. Karena ini berkaitan dengan pidana, yang dibuktikan adalah material gitu ya. Tapi di sisi lain 363 soal pidana ini bahwa ada unsur atau bahasa dia mengambil karena melawan hak. Nah melawan hak ini hak apa yang dilanggar gitu. Kita kalau ngomongin tanaman, tidak mungkin kita akan melepaskan dari tanahnya. Apakah bisa tanaman sawit itu tidak di atas tanah gitu kan, dia terbang gitu kan. Nah ini yang nggak bisa dipisahin gitu ya, yang seharusnya ini menjadi logika umum aja. Nah sehingga penting bahwa siapa pemilik lahan ini. Nah makanya kita lihat
terkait dengan hal ini, selain hal tersebut, kita juga kemarin udah meminta di tanggal berapa ya, saya lupa, beberapa hari yang lalu, kawan-kawan juga meminta surat kuasa kembali khusus untuk pelaporan ya, ke Propam, bukan. Tanggal 5 tadi penambahan soal permohonan ya, permohonan BAP. Kalau untuk yang Bang Parin kemarin yang ngasih itu kita akan coba melakukan itu, karena kita melihat bahwa ini pihak penyidik itu tidak adil gitu melihat kasus ini. Nah, tentu saja upaya-upaya yang lain ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita akan tetap menunggu. Walaupun harapan kami sebenarnya secara jujur ini bisa berhenti, tidak sampai harus ke persidangan. Karena apa? Karena ini kasusnya adalah latar belakangnya adalah sengketa lahan atau tanah, karena ini belum jelas siapa pemiliknya kan gitu. Ini daripada bahwa ini dipaksakan dilanjutkan terus nanti akan menjadi presiden buruk juga ya. Karena mengingat bahwa kerugian yang diderita gitu ya, itu tidak ada apa-apanya bagi perusahaan. Jadi kemarin kita coba ngecek gitu, siapa sih pemilik ataupun bos besar ya dari PT BGB yang dia merupakan anak perusahaan dari BGA. Tadi udah disebutkan bahwa salah satu orang kelima terkaya di Indonesia berdasarkan majalah Forbes itu ya pemilik perusahaan ini. Jadi kerugian yang tadi kurang dari 3 juta itu sampai harus membejarakan 3 orang, ini apa gitu. Dan saya lagi-lagi pihak kepolisian itu begitu mudahnya menerima ini tanpa menelaah, tanpa melihat lebih jauh ya. Seharusnya proporsional, artinya bahwa semua proses tidak langsung begitu responsif gitu, dan ya akhirnya ini menjadi presiden buruk. Di sisi lain Provinsi Kalimantan Tengah itu dia punya aturan ya, ada Perda nomor 5 tahun 2011. Walaupun Perda ini sebenarnya seharusnya udah perlu dirubah. Nah, di dalam Perda ini yang mengatur soal sawit berkelanjutan, ada mengatur soal penyelesaian sengketa ya. Salah satunya adalah terkait dengan adanya kasus kalau ini berkaitan dengan pencurian atau seperti apa. Nah, sayangnya lembaga ini itu aku nggak tahu apakah masih ada atau juga pihak kepolisian tahu. Karena kalau semuanya ini akan diselesaikan secara pidana, ini akan jadi masalah ya. Masalahnya apa? Masyarakat kita di Kalimantan Tengah kebanyakan lahannya itu tidak seperti di Jawa. Ini berdasarkan asal usul keturunan gitu. Dan masih kebanyakan di kita itu dia tidak ada surat menyurat. Nah, untungnya kalau di kasus Aleng ini kita punya hal tersebut. Makanya kita berani meminta ke penyidik untuk penambahan pemeriksaan. Karena ini supaya kalaupun nanti ini dipaksakan sampai ke persidangan, biar hakim tahu gitu loh, bahwa ini tidak seperti yang dituduhkan. Bahkan rilisnya ya, ini di pihak penyidik ya, Polres itu juga mengeluarkan rilis, dan itu digiring bahwa ini adalah kasus pencurian murni gitu ya, tanpa melihat ini. Ini yang kita akan lakukan. Di kawan-kawan yang lain juga kemarin kita dapat informasi juga telah berkomunikasi dengan salah satu lembaga negara yaitu Komnas HAM, dan mereka siap untuk juga merespon ataupun mendampingi kasus ini gitu ya. Nah ya, dan yang lain tentu saja nanti kita akan
lakukan ya, mungkin yang tidak bisa kita ungkap untuk sekarang gitu. Jadi kasus ini tuh benar-benar kita tanggapi dengan serius ya. Nah, dan ini juga bukan yang pertama. Ya, SOB Walhi juga, seingat saya juga pernah mendampingi kasus-kasus yang serupa. Nah, ini menarik juga kalau Bang Aryo tadi bilang ini pemiliknya orang kelima terkaya versi majalah Forbes. Sebelumnya kita juga, aku pikir Walhi, SOB, LBH juga pernah menangani kasus yang dimiliki perusahaan itu dimiliki oleh orang terkaya juga. Nah, Grand Series. Nah, kalau tanggapan Walhi, SOB terkait kasus seperti ini tuh seperti apa? Apakah memang masih memiliki peluang untuk masyarakat bisa bebas atau memenangkan atau seperti apa? Mungkin terserah sih. Yang mana yang duluan? Ya, pertama kita berdasar dengan keyakinan yang kuat bahwa kenapa kita membela khususnya Pak Aleng dan kawan-kawan pada saat ini seperti itu, dan juga masyarakat yang lain yang sebelumnya juga pernah dikriminalisasi seperti yang terjadi terhadap kawan-kawan kita di Kinipan yang juga berkonflik seperti itu dari dari upaya mereka untuk mempertahankan wilayah adatnya, dan juga kawan-kawan di Penyang dulu juga berjuang dari dari proses mereka mendapatkan hak pengelolaan lahan yang sudah ditanami sawit oleh perusahaan sawit juga seperti itu, dan banyak sekali kasus-kasus serupa. Kita yakin bahwa masyarakat ini mereka memperjuangkan haknya tadi, dan itulah yang menjadi modal utama kita untuk terus seperti itu melakukan perlawanan perjuangan bersama-sama dengan masyarakat. Peluang hukum pasti kita yakini ada, makanya kita kita berani seperti itu, kita meyakini bahwa ini bisa dilakukan dan bisa dimenangkan seperti itu. Tapi upaya-upaya lainnya itu juga harus dilakukan oleh para pihak, khususnya pemerintah ya. Pemerintah itu lagi-lagi harus melihat bahwa kasus-kasus yang terjadi saat ini, salah satunya kriminalisasi, konflik pengelolaan, konflik penguasaan lahan, itu adalah hal yang menyebabkan banyak perubahan sosial di masyarakat tadi ya. Salah satunya kriminalisasi tadi, masyarakat dipidanakan, dipenjarakan seperti itu, dan ini lagi-lagi sangat merugikan bukan hanya kepada pemerintah tapi juga perusahaan sendiri, dan yang paling besar memang pasti akan ke masyarakat, karena proses-proses terjadinya konflik ini dan dampaknya tadi itu pasti akan mempengaruhi situasi usaha kalau bagi perusahaan, terus bagi pemerintah juga mereka akan mengeluarkan sumber daya yang cukup banyak seperti itu kalau konflik-konflik ini akan terus terjadi. Terlebih kepada masyarakat sendiri, berapa banyak hal yang harus mereka korbankan, bukan hanya ekonomi tapi juga kondisi sosial di masyarakat sendiri tadi. Itu yang menurut kami penting untuk dilakukan oleh pemerintah, supaya yang saya sampaikan di awal bahwa konflik ini terkesan dipelihara dan tidak diselesaikan itu untuk menyengsarakan masyarakat. Jadi tujuan awal misalnya pemerintah yang menyebutkan bahwa investasi itu meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, itu sampai saat ini kami lihat itu masih sangat jauh dari dari kenyataan yang ada di lapangan. Sehingga upaya-upaya penyelesaian konflik ini menjadi hal yang urgent atau hal yang penting untuk segera dilakukan oleh pemerintah. Tadi salah satunya mungkin Perda 5 atau secara kebijakan Kalimantan Tengah sudah mempunyai itu yang harusnya diefektifkan. Jadi semua permasalahan konflik, apalagi kalau setelah dilaporkan oleh warga, oleh masyarakat ke pemerintah, itu harus direspon cepat, harus ditangani dengan tepat, dan hasilnya atau penyelesaiannya itu harus dijalankan oleh semua pihak ya, khususnya pihak-pihak yang berkonflik tadi. Mungkin saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Kak Pinar tadi,
Saya berangkat dari interaksi saya dengan salah satu anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi pada saat kami audiensi itu, saya ditanya oleh salah seorang anggota DPRD dari Komisi B atau Komisi 2 yang dia dapil pemilihannya itu dari Kota Waringin Barat. Dia bertanya bagaimana pandangan SOB atau Save Our Borneo berkenaan dengan maraknya kasus pencurian buah sawit. Begitu pertanyaan. Nah, dari pertanyaan beliau itu saya kemudian balik bertanya. Saya bertanya seperti yang disampaikan oleh Ketua Aryo tadi, bahwa apakah pencurian buah sawit atau garong, mungkin bisa dikatakan seperti itu menjadi profesi atau hobi masyarakat kita di Kalimantan Tengah. Kemudian juga apakah ini tujuan dari hadirnya investasi perkebunan kelapa sawit? Pertanyaan beliau itu saya jawab dengan pertanyaan balik, dan beliau tidak bisa menjawab itu. Mengapa? Karena beliau mungkin ya tidak begitu memihak kepada masyarakat yang dianggap dalam hal ini sebagai pencuri buah sawit. Kalau kita mau lihat bahwa kasus yang banyak berkenan dengan pencurian buah sawit ini itu di daerah-daerah yang justru investasi perkebunan kelapa sawitnya itu banyak. Nah, kalau kita melihat apakah pencurian buah sawit ini sebagai profesi, tentu saja tidak. Masyarakat itu masyarakat manapun mungkin dia tidak ingin menjadi pencuri. Kalau dia bisa sejahtera, bisa makan, bisa hidup, memenuhi kebutuhan hidup keluarganya tanpa mencuri, dia pasti akan memilih memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tanpa mencuri itu, dengan cara melakukan pekerjaan yang halal, dalam arti tidak berkenan dengan delik pidana misalnya begitu. Nah, ini kemudian kalau kita hubungkan dengan statement Menko Polhukam dalam hal ini Mahfud MD, kata beliau bahwa Indonesia ini, seandainya negara kita ini sumber daya alamnya dikelola dengan baik, tanpa bekerja pun masyarakat Indonesia itu bisa dapat penghasilan sekitar 20 juta per bulan tanpa bekerja. Artinya ini ada masalah dalam hal pengelolaan sumber daya alam, khususnya di tempat kita Kalimantan Tengah. Dengan perkebunan kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia, Kalimantan Tengah ini justru menimbulkan fenomena sosial, yaitu lahirnya pencurian buah sawit. Seharusnya dengan hadirnya investasi perkebunan kelapa sawit, sebagaimana janji awalnya ketika industri atau investasi ini datang, masyarakat itu dia tidak perlu bekerja, dia akan menerima penghasilan bulanan dari industri kelapa sawit ini. Dia bisa menyekolahkan anak-anaknya dari industri perkebunan kelapa sawit ini. Toh faktanya tidak. Justru masyarakat dengan adanya industri kelapa sawit ini justru makin terpojok, sehingga menimbulkan fenomena sosial yang dianggap sebagai pencuri. Seandainya masyarakat ini sejahtera dengan kehadiran industri kelapa sawit, tentu mereka tidak akan melakukan itu. Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua, khususnya pada pemerintah, kemudian juga ini secara khusus kepada aparat penegak hukum. Kita perlu melihat bahwa Polri itu kan kemudian lahirnya KPK itu karena orang tidak percaya dengan penegakan hukum, khususnya korupsi itu, kepada institusi Polri dan Kejaksaan. Kemudian lahirlah KPK. Nah, awal-awal tahun 2014, sekitar 2014-2015, ada Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, GNPSDA waktu itu, yang didorong oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Data itu menghasilkan bahwa dari 1,7 juta hektar kelapa sawit di Kalimantan Tengah itu hanya 900.000 hektar yang izinnya clean and clear. Clean and clear dalam artian sudah mendapat pelepasan kawasan hutan kalau dia berasal dari kawasan hutan, kemudian dia sudah dapat HGU. Itu hanya 900 hektar, artinya ada 50% industri kelapa sawit di Kalimantan Tengah ini itu tidak clean and clear, artinya melanggar hukum semua. Melanggar hukum semua. Tetapi perlakuannya berbeda ketika masyarakat yang tadinya dituduh mencuri kelapa sawit itu dilakukan dengan cepat, seolah-olah polisi itu seperti hero. Dia mau memobilisasi sumber daya yang begitu besar untuk menangani kasus pencurian di bawah 3 juta rupiah. Kan itu bukan prestasi sebenarnya bagi polisi. Harusnya kalau polisi itu dia mau dianggap hero,
dan dia dianggap sebagai prestasi, dia mau menangani kasus besar yang menimbulkan kerugian negara yang besar. Misalnya tadi kerugian negara dari eksploitasi sumber daya alam. Harusnya itu yang dilakukan. Ini misalnya kayak di kasus Penyang. Kasus Penyang itu polisi mau memobilisasi aparatnya itu sampai menggunakan bus untuk menangkap beberapa orang warga. Kemudian dalam kasus Pak Aleng dan kawan-kawan di Desa Kinjil ini, dalam 1-2 hari orang ditetapkan sebagai tersangka. Orang tengah malam dibawa dari Polsek ke Polres. Kemudian dalam kasus Pak Effendi Buhing misalnya di Kinipan, itu ada sekitar lebih dari 3 mobil aparat kepolisian untuk menjemput Pak Effendi Buhing dari Desa Kinipan. Itu dari Polda malah. Artinya Pak Effendi Buhing dituduh mencuri senso buruk. Senso buruk yang kerugiannya itu tidak sampai 5 juta rupiah. Ada apa? Polisi kok mau menangani kasus yang kerugiannya tidak begitu besar dengan memobilisasi sumber daya yang besar. Kemudian dalam kasus Pak Aleng ini polisi, dalam hal ini Polres Kabupaten Kota Ingin Barat, mau-maunya mengadakan konferensi pers seolah ini adalah prestasi, bahwa mereka berhasil menangani kasus besar yang kerugiannya hanya kurang dari 3 juta rupiah. Ini kan menjadi pertanyaan, ada apa? Di samping mereka tidak adil dalam melihat kasus ini seperti yang disampaikan oleh Karya tadi, kok ketika laporan dari perusahaan itu penanganan kasus itu dilakukan dengan sangat cepat. Sementara ketika itu masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan itu diabaikan. Saya pernah dan mungkin kita semua pernah mendampingi masyarakat mengadukan dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan, itu justru diabaikan. Sementara perusahaan yang dilaporkan secara sepihak itu masyarakat dengan cepat ditangkap dan memobilisasi kekuatan atau sumber daya untuk menangkap 1-2 orang hanya karena tuduhan pencuri sawit. Nah, ini saya justru miris ya melihat pejabat publik kita, khususnya karena ini berdekatan dengan momen politik. Kok bisa pemerintah kita atau pejabat kita itu bisa tidur dengan tenang ketika masyarakatnya itu berhadapan dengan kasus hukum hanya karena soal perut dia. Bukan untuk kaya, bukan untuk kaya. Orang mengambil sawit itu saya jamin itu tidak untuk kaya. Paling dia hanya untuk memenuhi kebutuhan susu, makan anak istrinya, kemudian untuk biaya sekolah anaknya. Kalaupun itu dia lakukan dengan melanggar ketentuan pidana. Tapi kalau ini dilihat dari kasusnya seperti kasus Paleng, ini ada latar belakang kasus yang kemudian menyebabkan orang dikriminalisasi karena orang memperjuangkan tanahnya. Ini kan menjadi masalah bagi kita semua. Oke, Cypher, semakin menarik ya. Tapi waktu sudah di ujung. Tapi aku mau mengutip sedikit nih terkait apa yang disampaikan oleh Bang Aryo tadi, bahwa polisi itu untuk siapa? Nah, mungkin tidak harus kami semua di sini yang menjawab. Savers di rumah juga bisa menjawab pertanyaan itu sendiri. Nah, terakhir nih untuk ketiga narasumber bisa masing-masing untuk memberikan closing statement. Ya, silakan. Ya, kita tidak berharap ya bahwa kasus yang dialami oleh Aleng ini akan selalu terjadi begitu. Tapi selama ini tidak dilihat sebagai satu persoalan yang harus diselesaikan, maka ini akan terus menerus. Bahwa tugas utama negara ini adalah mensejahterakan rakyat, ini merupakan bagian yang kami harus selalu sampaikan ya, karena pangkalnya kan ke situ. Nah, kasus-kasus seperti ini harus dilihat bukan sebagai tindak pidana ya, gitu. Kecuali kalau ini sudah berulang kali dan segala macamnya, gitu ya. Ini sudah pernah diselesaikan dan segala macamnya. Tapi lagi-lagi itu pun juga apakah akan menjawab? Karena kita tahu misalnya kalau dalam segi hukum sendiri kita ada istilah kriminologi dan segala macam, banyak teori yang sudah mengatakan bahwa ya sekejam apapun hukuman itu tidak akan memberikan apapun ya, selama kesejahteraan itu tidak terwujud. Yang ada malah semakin keras hukuman itu, masyarakat akan semakin melawan dan akhirnya menjadi kekacauan ya. Kita tidak harap seperti itu gitu. Nah, kembali lagi ke undang-undang gitu ya. Walaupun ini
agak klasik gitu. Kalau semua khususnya para penegak hukum, karena ini prosesnya mulai dari sana, undang-undang perkebunan itu jelas dan terang, kita bisa baca. Tujuan perkebunan itu apa? Untuk mesejahterakan masyarakat, bukan untuk memenjarakan rakyat, kan gitu. Ini yang harus dipahami. Sehingga dalam hal ini kami dari LBH Palangkaraya juga mengajak ya, bahwa pemerintah harus diingatkan. Apalagi ini momen berdekatan dengan tahun politik. Ayo rakyat, Kalteng, jangan sampai ini terus terulang. Tunjukkan bahwa hukum itu untuk masyarakat, bukan untuk segelintir orang yang dia kaya dan segala macam. Saya dalam hal ini kami mengajak sebenarnya dan mendorong masyarakat itu harus peduli, harus bersatu, bahwa apa yang dilakukan oleh Aleng dan keluarganya itu bukan tindakan kriminal, dan kami menganggap bahwa yang dilakukan oleh Aleng dan keluarganya merupakan bagian dari perjuangan agraria yang selama hari ini itu belum terselesaikan di negara kita. Kalau kita melihat dari semua regulasi atau undang-undang yang berkenaan dengan sumber daya alam ya, itu dia pasti merujuk pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana di sana sumber daya alam kita itu dikuasai oleh negara, kemudian dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, kalau kita lihat bahwa kehadiran industri kelapa sawit di Kalimantan Tengah, menurut kami bahwa industri kelapa sawit ini belum terbukti mensejahterakan rakyat kita di Kalimantan Tengah. Justru sebaliknya, konflik terjadi di mana-mana, kemudian kerusakan lingkungan juga semakin masif. Dari data yang kami peroleh dari platform Map Biomas Indonesia, itu perubahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit itu sangat besar. Ada sekitar 1 jutaan hektar hutan di Kalimantan Tengah itu yang berubah menjadi kelapa sawit. Di satu sisi industri kelapa sawit ini dia merusak hutan kita, yang kemudian berdampak pada bencana banjir, kemudian juga kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga dia tidak menghasilkan kesejahteraan, justru menimbulkan fenomena sosial yang kemudian masyarakat itu menjadi objek kriminalisasi. Nah, selanjutnya bahwa industri kelapa sawit yang banyak ini justru dikuasai oleh 1% rakyat Indonesia. Dalam hal ini sumber daya alam ya, itu dikuasai 1% rakyat Indonesia. Dalam hal ini para cukong-cukong itu. Kemudian penegakan hukum justru memihak kepada mereka juga. Artinya masyarakat kita dari sumber daya alam yang melimpah ini dan industri atau investasi yang hadir itu tadinya ingin mensejahterakan rakyat, itu justru terbalik. Sama sekali masyarakat tidak dapat apa-apa, ruang hidup masyarakat semakin menyempit karena penguasaan lahan yang begitu besar. Contoh saja misalnya BGA ini, dia menguasai puluhan ribu hektar lahan oleh yang disebutkan oleh Ketua Aryo tadi, oleh salah satu orang terkaya di Indonesia. Sementara masyarakat di sekitar perkebunan itu dia butuh hidup dan dia juga butuh ruang. Butuh ruang dalam hal ini tanah untuk dia membangun perkebunannya juga, kemudian untuk berladang, justru dikuasai oleh industri besar kelapa sawit ini, dalam hal ini PT BGA. Nah, ini
lagi-lagi karena ini berdekatan dengan momen politik, harusnya masyarakat kita mengambil ini sebagai pelajaran. Ke depan jangan lagi kita memilih wakil-wakil kita yang justru memihak kepada investor ini. Memihak investor, kemudian ketika ada masalah mereka justru berdiam diri, melihat bahwa masalah ini murni pidana. Wah, mereka tidak bisa dengan kata-kata kita tidak bisa ikut campuri masalah hukum karena ini murni masalah hukum. Tidak bisa seperti itu. Wakil rakyat kita yang ada di DPRD kabupaten, provinsi, bahkan di DPR pusat, karena Kota Waringin Barat itu dia punya wakil juga di DPR RI. Harusnya dia mengambil sikap bahwa dia adalah wakil rakyat, dia mengambil sikap memihak pada rakyat. Ini bukan masalah biasa, bukan masalah pidana biasa, tapi ini ada masalah sumber daya alam yang yang begitu fundamental terjadi di Kalimantan Tengah, di mana-mana. Tidak hanya di Kota Waringin Barat, ada di tempat lain, Kota Waringin Timur, ada di Lamandau, Sukamara. Ini yang harusnya diselesaikan. Lagi-lagi itu kepada masyarakat kita, jangan lagi memilih kepala daerah, kemudian juga anggota legislatif yang justru mereka hanya mengambil keuntungan ketika mereka duduk, ya menikmati dari proses pesta demokrasi itu. Mungkin begitu. Terima kasih. Ya, lagi-lagi sebenarnya kasus Pak Aleng dan kawan-kawan ini menjadi pengingat semua ya, terkhususnya pemerintah, bahwa sebenarnya masalah-masalah yang terjadi saat ini, khususnya di Kalimantan Tengah, itu berangkat dari masih buruknya seperti itu yang disampaikan oleh Habibie tadi terkait dengan kewenangan negara menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia itu masih sangat-sangat buruk. Terus kita lihat bersama dampaknya semakin kesini itu semakin banyak seperti itu. Salah satunya deforestasi atau perubahan fungsi hutan menjadi area industri, ekstraktif lahan skala luas, salah satunya perkebunan, itu semakin besar. Dan dampak lainnya adalah konflik tadi, konflik sosial, sengketa lahan, dan kriminalisasi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dan yang paling kita rasakan saat ini adalah bagaimana bencana ekologis itu semakin menguat dan semakin berdampak ke semua sektor ya, bukan hanya terhadap masyarakat tapi juga kerusakan lingkungan yang terjadi seperti itu. Nah, lagi-lagi dari kasus ini kita belajar bahwa ada hal yang harus dirubah oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada, bagaimana sebenarnya memberikan keleluasaan terhadap rakyat, khususnya masyarakat itu, untuk menguasai dan mengelola wilayah mereka. Di Walhi kita mengenal itu ada namanya wilayah kelola rakyat, yang kita belajar dari praktek yang dilakukan oleh rakyat, oleh masyarakat, bagaimana mereka mengelola sumber daya alam yang ada itu secara arif dan bijaksana dengan memastikan keberlanjutan lingkungan yang pastinya. Ini yang menurut kami harus diperkuat oleh kita semua, khususnya oleh pemerintah, bahwa jika masyarakat itu ingin mengelola sendiri sumber daya alam yang ada di sana, itu harus diberikan hak tersebut, sehingga dampak-dampak yang saya sebutkan tadi, deforestasi, konflik sosial, konflik agraria yang terjadi, terus bencana ekologis ini bisa diminimalisir atau kita hentikan. Dan kedepannya memang harapan kita bahwa lagi-lagi pembelajaran dari kasus-kasus yang ada, kasus Pak Aleng ini tidak akan terjadi lagi, sehingga dampak buruk dari dari konflik tadi yang lebih banyak dia akan dirasakan oleh masyarakat itu bisa dihindari seperti itu. Dan lagi-lagi sama seperti sebelumnya ya, di kasus Penyang, di kasus Kinipan seperti itu, kita berharap kepolisian harusnya bisa lebih lebih profesional seperti itu untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Bagaimana
khususnya seperti itu, pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan, oleh pihak pihak ketiga, dalam hal ini misalnya investasi, perkebunan, pertambangan, dan perusahaan kehutanan seperti itu harus dilihat lagi latar belakangnya. Apa yang mendasari, apa yang menyebabkan pelaporan itu terjadi sehingga kegiatan atau upaya yang kami bilang kriminalisasi itu tidak terjadi semakin banyak dan semakin menyengsarakan masyarakat. Itu mungkin. Terima kasih. Sepakat sih. Kalau kami di Save Our Borneo itu percaya bahwa hutan itu lebih baik dikelola oleh masyarakat adat. Ya salah satunya adalah untuk meminimalisir konflik-konflik atau permasalahan yang saat ini terjadi. Nah, jadi Saver, ini sebenarnya akhir dari ngobar atau ngobrol bareng SOB hari ini. Nah, kami berharap bahwa apa yang kami sampaikan atau apa yang narasumber hari ini coba sampaikan dan obrolkan sama-sama ke Saver itu bisa jadi informasi untuk melengkapi pengetahuan Saver juga akan kasus yang selama ini menimpa Aleng, bahwa kita tidak bisa mendengar itu hanya dari sepihak ya, ketika orang menyudutkan Aleng pencuri, tapi kenapa Aleng mencuri atau apa sebabnya atau apa permasalahan di balik itu. Nah, terima kasih untuk para narasumber yang sudah bantu menjelaskan dan semoga para savers juga terjelaskan. Nah, hari ini kami tutup ngobar dengan sama-sama berharap bahwa Aleng bisa dibebaskan. Bebaskan Aleng dan kawan-kawan, stop deforestasi, hutan lebih baik dikelola oleh masyarakat adat, dan Save Our Borneo. Terima kasih.